Hai Jess, apa kabar? Baik, apa kabar? Baik, lo udah berapa lama di rumah Jess? Gue terakhir keluar kapan ya? Kayaknya 2 hari yang lalu deh, karena harus ke Oke. kantor bentar. Oke, oke. Lo Ya gue gimana? juga dua. Ada Apa? kerjaan ketunda nggak gara-gara COVID-19? Iya semua kerjaan sih udah pasti ketunda ya. Apa tuh? Lagi Hampir ada project apa emang? Bucin ditunda, rilisnya Melancholia juga ditunda. Terus ada satu project yang baru masuk production juga harus kita tunda. Awalnya kita mau syuting awal April, cuman ya I think it's not impossible sih. Jadi aku pikir pas Hmm. discuss sama teman-teman kru ya udah mendingan kayaknya lebih baik kalau ditunda sampai habis Lebaran sih kita lihat sikon gitu. Soalnya mau dipaksain juga nggak oke kondisinya kan gitu. Hmm, hmm, hmm. Berarti itu bareng lo juga tuh ya, Bucin sama Melankolia, lo yang Bucin, ngurusin mitigasinya. Melankolia, iya gitu. Oke deh. Iya, gue kasih intro dulu ya ke teman-teman yang udah datang ya. Boleh. Mm-mm. Jadi hari ini, tadi gue udah sempat bilang juga, hari ini temanya marketing and promotion film. Kenapa ngangkat Mhm. tema ini? Karena ini salah satu faktor penting sih menurut gue di kesuksesan film atau enggak. Ya. Terus juga, tapi kadang sering juga jadi kambing hitam, bener gak sih? Kalau Oh iya filmnya nggak sukses, dong. kalau filmnya flop, pasti dibilang kan promosinya kurang oke nih, gara-gara Mm-mm. promosi. Nah, kita live bareng Ridla, Anur, Mhm. founder Goodwork. Perusahaan Mhm. fokusnya di publikasi dan promosi, tapi lo produksi juga ya sebenarnya ya? Sebenarnya Good Work sendiri tuh emang awal mulanya berdiri emang fokusnya mau di distribution and marketing Hmm. sebenarnya. Cuman tahun lalu gue dapet kesempatan untuk kayak jadi ada satu investor gitu. Terus gue kebetulan juga lagi, duh pengen nyobain produce tuh gimana ya rasanya gitu. Jadi kayak Hmm. pengen nyoba-nyoba gitu. Karena kan memang perusahaannya juga masih baru kan, gue akuin gitu masih masih banyak harus belajar lah gitu. Akhirnya kita nyoba produce Doremi NU. Cuman awal tahun ini emang setelah discuss sama tim emang kita pengen fokus untuk 2-3 tahun ke depan maunya marketing and distribution sih gitu. Balik ke Oh, core awal. Mm-mm. oh, balik ke core awal ya. Mm-mm. Hmm. Ini boleh diceritain dulu nggak sih, Dra? Lo Mm-mm. pertama kali kenalan sama film gimana, bersentuhannya gimana, terus gimana sampai akhirnya lo memutuskan buat ya udah gue sampai yang tadi lo bilang fokus ke distribusi, ke publikasi dan promosi film. Mm-mm. Sebenarnya kalau misalnya kayak ditanya gitu backgroundnya kenapa lo bisa terjun ke film, mungkin dari SMA kelas 1 gue udah kayak apa namanya Jess ikutan gabung di Salman Film waktu itu di Bandung. Terus Lo SMA akhirnya di mana, Dra? gue SMA di Bandung, SMA 4. Ini ada yang SMA anak 4. SMA 4 nggak? Pasti nggak ada deh. SMA gue belajar mulu, Shay. Gue doang nih yang melipir ke entertain. Kayaknya cuman gue deh kayaknya. SMA gue semuanya sibuk ngejar masuk ITB. Gitu. Jadi Terus, akhirnya gue gabung di komunitas film namanya Salman Film gitu. Terus habis itu kelas 1 ternyata banyak banget nih anak-anak SMA yang suka bikin film juga, yang pengen belajar gitu. Terus akhirnya gue sama teman-teman gue bikin apa namanya? Bikin komunitas film sendiri namanya Forum Film Pelajar Bandung. Gitu F2PB lah kalau disingkat. Pasti lo IP, pernah denger gak? ya pernah dengar, pernah dengar. F2PB. Ya udah akhirnya kita di sana bikin film, belajar bikin film pendek, bahkan kita sempat bikin film panjang, sok-sokan gitu. Terus gue Hmm. nyari sponsor sendiri, terus muterin film sendiri, gitu-gitu. Terus ngirimin film, Hmm. bikin pemutaran, kolaborasi lah sama beberapa komunitas di luar. Sampai akhirnya gue ditawarin untuk ngerjain waktu itu Women Film Women Film Festival, V Film Festival waktu itu. Ah, ya, ya. Gue lupa Hmm. 2009 apa 2008 itu kayaknya gue lagi ngerjain skripsi itu gitu. Terus habis itu ya udahlah ya, lagi skripsi ini gitu kan banyak waktu luang. Akhirnya gue Hmm. move ke Jakarta waktu itu buat bantuin project itu. Hmm. Nah, di project itu kan salah satu foundernya tuh Tehnia nih, Tehnia Dinata gitu. Terus jadi intens ngobrol sama Teteh. Terus habis itu dia bilang, Rit, kamu nggak mau bantuin aku? Bilang gitu. Oh mau Teh ngerjain project film waktu itu. Oh mau dong. Waktu itu kan gue juga pertama kali ketemu lo body shop ya, inget nggak? Ya, 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 ingat, ingat. Iya, Itu gue 2000 juga ngerjain. berapa ya? Yang sarung 2009, petarung lo 2000 berapa ya? 2007. Ih, gue lu. Nah itu Oke, ya, berarti mungkin dari tahun-tahun situ itu lah aku ya.
2008 lah ya. Pokoknya Hmm. pokoknya The Body Shop 1 itu aku udah join kok. Cuman aku lupa. Tapi kayaknya aku ngurusin intens The Body Shop itu yang tahun kedua. Jadi tahun Hmm. pertama waktu itu aku lupa. Tapi aku sempat bantuin sih yang project. Dikit bentar Nah, tadi. iya ya. Terus habis itu ya udah akhirnya ditawarin sama Technia untuk gabung ke Kaliana Shira. Waktu itu ditawarinnya jadi asisten produser. Rit, bantuin aku Oh. dong jadi asistenku. Terus gue kayak, hah? Waktu itu kan kayak, nih Dinata asisten. Terus gue lagi skripsi ribet gitu. Terus Hmm. teh kayaknya aku kalau jadi asisten teteh nggak kebayang deh gitu. Kalau boleh nggak kalau aku bantuin teteh di bagian promotion? Aku bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah akhirnya gue in house 2 tahun kalau nggak salah di Kaliana untuk ngurusin distribusi sama promosinya film-film Kaliana waktu itu gitu. Terus habis itu lanjut dari Kaliana terus gue move ke Bandung karena harus ngerjain skripsi yang udah gue tinggalin 2 tahun itu. Hmm. Balik ke Bandung terus ngurusin Demi Ucok in-house lagi di Kepompong Gendut. Itu juga kurang lebih kayaknya 2 tahun juga. Terus habis itu gue memutuskan untuk freelance. Nah, pas gue Hmm. freelance, gue move ke Jakarta. Nah, udah dari situ gue udah mulai memberanikan diri untuk menghandle project-project film layar lebar sendirian. Udah bukan in-house gitu. Jadi as a team promo. Jadi gue nyari tim promo, nge-build tim promo sendiri untuk bantuin promosi sama distribusi dari film-film yang gue pegang pada saat itu. Gitu Apa sih aja sih kurang waktu lebih, itu? Jess. Lu udah sempat Kalau pegang film apa aja? Philcop 1, Philcop 2, Bukaan 8, Midnight Show. Banyak sih, Jess. Oh, bikin nama banyak Midnight banget ya di situ Show, ya. Dirnatan Hello Salma, 22 menit. Yang terakhir kali ya, yang terakhir kan NKCTHI sama Nikah Yuk yang terakhir. Berarti lu kerja bareng Visinema lumayan ya, lumayan banyak ya. Lama banget gue sama Visinema. Kan waktu di Philcop 2 gue co-produser, Bukaan 8 gue co-produser, terus di Wonderful Life juga co-produser. Jadi ngurusin dari awal sampai akhir gitu. Cuman di Philcop 2 gue tuh jadi co-produser waktu itu cuman bisa bantuin Mas Angga sampai film selesai, sampai production. Karena waktu itu gue dihadapkan sama harus nyelesain ziarah gitu. Karena di saat yang Hmm. bersamaan ziarah baru dapat tanggal dan itu tanggalnya sama Philcop mepet banget, so gue harus ya dengan beras hati gue ngomong sama Mas Angga, gue bilang Mas kayak gue nggak bisa nerusin ngerjain Philcop sampai promo nggak kayak film-film sebelumnya gitu, gue bilang Hmm. Hmm. ya soalnya kalau misalnya ya pemikiran gue saat itu kalau misalnya Philcop tuh kan resource-nya masih banyak ya gitu, tapi kalau ziarah kalau nggak gue kerjain ya siapa yang mau ngerjain gitu, Hmm. jadi Hmm. it's a hard choice gitu, tapi it's okay. Tapi gue happy sih sama pilihannya pada saat itu dan saat ini. Nah, Gitu. terus gimana tuh? Pas abis itu kenapa lu bikin Good Work? Itu kapan tuh bikin Good Oke. Work? Terus kenapa Oke. ya. Jadi ketika gue memutuskan resign dari Kepompong Gendut, memang dari awal gue memang sebenarnya pengen punya, jadi impian gue tuh gue pengen punya company distribution and marketing untuk film, Jazz. Karena kan sebenarnya kalau di luar negeri ketika satu studio itu udah menyelesaikan film ya dia tinggal kolaborasi sama satu company distribution untuk mempromosikan dan mendistribusikan. Nah di Indonesia kan Hmm. part itu hilang sebenarnya kan, Jazz. Hmm. Jadi banyak banget produser kita tuh yang kerjanya ya ekstra, udah Hmm. dari mulai dia harus nyiapin skrip sampai dia harus jualan gitu. Maksud gue kayak gue pengen ngisi itu tuh, pengen ngisi part itu gitu. Karena mungkin memang gue merasa keahlian gue juga di situ gitu. Nah dari awal kenapa gue freelance sebelum gue ngambil Good Work, kita tahu gitu. Gue pengen banyak belajar dulu nih gimana sih how to handle, Hmm. how to promote, terus marketing channelnya juga dibangun. Sampai 2017 akhirnya gue decide waktu itu gue ngajakin Novi Hanabi. Hmm. Waktu itu gue sebelumnya gue udah ngejalanin beberapa project bareng sama dia dulu gitu, terus gue ngerasa oh gue satu frekuensi nih sama Novi, satu visi gitu, terus akhirnya gue share tentang idea gue untuk bikin company, terus Novi juga ternyata punya pikiran yang sama, akhirnya 2017 kita bikin Good Work gitu secara legal gitu, legalnya dibuat segala macem PT apa pajak diurusin kayak gitu Oke. gitu Nah, Jess. kita masuk ke ini ya, materi utamanya nih publikasi sama promosi. Yes. Mungkin teman-teman belum banyak yang tahu nih konkretnya tugasnya publisis dalam film itu ngapain aja sih?
Mm-mm. konkretnya? Sebenarnya intinya kalau misalnya ditanya gitu, gue tuh kadang suka sedih deh, as a publicist gitu, jadi tonggak apa namanya, jadi tonggak akhir gitu yang digadang-gadang. Pokoknya lu harus bisa jualan apa segala macem. Tapi pertama nih, as a publicist gue di hire hamin 1 atau 2 bulan gitu, atau Hmm. bahkan ya paling parah sih gue pernah kayak di calling hamin sebulan sama produser gitu. Biasanya produser-produser itu baru ngontak hamin 2, hamin 3 bulan. As a publicist itu tuh udah sulit banget untuk lo bisa bisa mengcampaign satu film dalam waktu 3 bulan gitu, sedangkan mereka produksi mungkin udah dari setahun sebelumnya gitu. Gue kadang suka sedih karena promosi itu di sebagai tonggak akhir gitu supaya lo bisa filmnya bisa survive, bisa ditonton sama banyak orang, tapi Nggak mungkin dikasih banyak waktu. produser nggak dikasih waktu. Pertama, nggak, kalau menurut gua nggak dikasih waktu yang cukup. Yang kedua, budgetnya itu kadang bisa jadi mungkin 1/10 dari produksinya mereka, atau 2/10, nggak nyampe 50%-nya, Jess. Lo jangan mau bahkan 1/1 tuh lo ngimpi deh. Mungkin hanya ada beberapa produser yang bisa ngasih segitu ya, 1/1 sama Hmm. nilai produksi filmnya gitu. Tapi yang aku tahu sekarang ya 50% lah biasanya mereka bergerak di situ. Padahal sebenarnya ya itu tadi gitu, harusnya kalau kalau lo lihat film-film Hollywood segala macam, budget promo itu bisa 2-3 kali lipat dari produksi, Hmm. karena mereka tahu ujung tombaknya di situ. Tapi Hmm. mereka juga tahu dan yakin bahwa memang konten filmnya bagus gitu. Itu. Nah, sebenarnya kalau publicist sendiri, ruang pekerjaannya adalah, intinya publicist itu adalah bagaimana masyarakat di luar sana itu terinformasi bahwa kita akan merilis film A, B, C, misalnya. Film A, intinya tuh kita menyebarkan awareness sebenarnya sama mereka, sama calon penonton. Ngasih edukasi ke mereka kalau, nih ada film A nih yang mau tayang tanggal 9, ceritanya tentang ini. Intinya gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya, dan cerita ini tuh penting untuk lo tonton, Hmm. karena film ini akan ngasih benefit lo A, B, C, D. Either itu menghibur, either itu bikin Hmm. Hmm. ketawa, either itu bikin lo apa namanya, adrenalin lo terpacu karena ini film action atau film Hmm. horor. Nah, sebenarnya itu tugasnya publish, itu menyampaikan informasi ini ke publik secara merata gitu. Ya Gitu, sebenarnya jadi Jess. kayak produk, lo memarketingkan produk sebenarnya jadinya ya. Sebenarnya menurut gue film itu treatmentnya udah kurang lebih sama kayak brand sih, Jess, kalau Ya. sekarang gitu. Hmm. Bahkan mungkin ada beberapa requirement yang lebih spesifik ya, how to handle, how to promote apa segala macam. Hmm. Nah, kalau menurut lo idealnya publicist itu masuk berapa bulan sebelum rilis, dan maksudnya Mm-mm. di tahap apa? Apakah dari justru dari praproduksi lo udah masuk karena lo bisa mikirin konten-konten yang lo bikin, ya bakal lo bikin. Mm-mm. Terus ya budget idealnya menurut lo berapa sih? Berapa perbandingannya sama produksi itu? Oke, kalau gue menyarankan sebenarnya lebih enak kalau publicist itu di-invite memang ketika praproduksi gitu. Oke. Jadi dia tahu dari awal. Jadi dia Hmm. tahu dari awal, oh oke, PH ini akan bikin film tentang ini, kayak gini, terus ceritanya ini. Oh oke, lo mulai syuting kapan? Karena sebenarnya dari start itu kan kita bisa kick off dengan kita misalnya bikin kayak semacam informasi ke publik bahwa gue officially akan produce film ini nih dari PH-nya gitu. Itu kan butuh Hmm. bantuan publicist untuk menginformasikan kan, Hmm. kayak gitu. Terus menurut gue sih idealnya begitu. Tapi kalau misalnya udah semepet-mepet-mepetnya banget, 6 bulan tuh udah gue waktu paling mepet deh sekarang. Gitu, karena gue pernah ngerjain promo hamin 1 bulan, hamin 2 bulan, hamin 3 bulan, hamin 6 bulan, sama hamin setahun. Itu tuh beda gitu, dan lo akan bisa ngerasain gitu, oh kampanyenya dibangun pelan-pelan. Hmm. Kita tuh apa ya namanya, selain dari kita nyebarin awareness, tapi kita juga apa namanya, ada engagement sama si calon penonton ini, kayak gitu. Kalau soal budget sih sebenarnya gue sih berharap minimal budgetnya tuh 1/1 sama produksi gitu, Hmm. karena berasa kok, Jess, maksudnya gini, seberapa besar spending budget lo itu akan berpengaruh ke jumlah penonton yang lo dapet Hmm. gitu. Itu tuh emang udah ada hukumnya gitu, tapi ada syaratnya gitu, tapi selama kontennya bener-bener bagus
gitu. Tapi kalau misalnya budget lo misalnya 2 atau 3 kali lipat dari budget produksi, tapi secara konten misalnya not really good, ya itu juga nggak akan ngebantu gitu. Jadi at the end of the day, ya nomor satu pasti konten, nomor dua it's a promotion. Gimana promosi bisa apa namanya nge-switch gitu, atau bisa jadi bahkan ada yang sebenarnya film yang mungkin secara quality misalnya biasa aja gitu, tapi tim promosinya berhasil untuk bikin orang tuh penasaran untuk nonton, dan kita bisa dalam tanda kutip nge-brainwash penonton bahwa it's a good movie and you have to watch kayak gitu Ya. because it's a cool. Nah, itu sebenarnya salah satu tugas dari publicist gitu, meyakinkan orang untuk yuk mendingan lo spending duit lo ke film gue gitu, karena lo akan dapetin minimal happiness lah gitu ketika lo nonton. Nah, ini salah satu rahasia umum sih sebenarnya. Banyak yang bilang tuh beberapa PH melakukan bom tiket alias beli tiket. Ketika rilis beli tiket massal untuk ya dapetin jumlah penonton. Itu praktik yang sering terjadi nggak sih? Beneran nggak sih kayak gitu? Gue nggak tahu dengan beberapa PH yang ada ya, tapi kalau gue mungkin yang pernah gue lakukan adalah gue bikin nobar yang banyak sih. Jadi gue nggak beli tiket terus kursinya kosong gitu. Gue nggak pernah melakukan itu karena buat gue itu mubazir gitu. Kalaupun ada, gue akan lebih banyak menjalin kerjasama sama banyak komunitas yang ada di seluruh Indonesia untuk bikin nobar gitu. Dan itu memang sengaja kita bikin nobarnya itu di hari pertama, hari kedua gitu, karena itu crucial banget untuk film Indonesia gitu. Kalau misalnya penonton lo di satu hari, misalnya di hari pertama itu nggak bagus, ya itu susah banget untuk lo bisa ngangkat gitu. Kayak gitu. Biasanya sih bioskop akan ngasih waktu lo 4 hari gitu. Kalau selama 4 hari ini, kadang karena gini, ada beberapa film yang ternyata itu gedenya di weekend. Karena gue pernah ngerjain 2 film anak nih, Jess. 2 film anak ini kalau weekday sepi bro. Wah, gue paniknya setengah mati. Rasanya kayak, wah gila, hari Kamis gue kenapa cuman segini dari hitungan kita ya. Dari kan kita juga pasti punya hitungan kasar based on dari risetnya kita. Hari kedua gue kenapa segini nilainya. Pas hari ketiga, hari keempat, boom, dia naik. Pas weekend Gitu, maksudnya pas weekend naik, boom, dia naik lagi, naiknya tuh drastis, kayak bisa 2-3 kali lipat dari hari Kamis Jumat gitu. Makanya gue bilang, oh memang ada film-film yang memang mungkin penontonnya lebih suka weekday, atau mungkin mereka lebih comfortable nontonnya di weekend gitu. That's why gue selalu minta sama bioskop, ketika film-film yang gue pegang, please kasih gue minimal 4 hari dulu deh. Kalau dalam 4 hari ini gue, misalnya memang penontonnya juga cuman segitu gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Maksud gue, ya gue sih pasti berharap film gue bisa ditahan selama mungkin. Tapi kan kita juga paham ya Jess gitu. Pihak eksibitor juga pasti punya pertimbangan yang lain. Meskipun dalam undang-undang dicantumin ya. Ya. Minimal. Tapi ya pada prakteknya ya kita paham lah. Maksudnya ya di antara studio, PH sama eksibitor, ya kita berdua paham kondisinya gitu. Tapi biasanya ya kan memang siklusnya kan seminggu tuh. Jadi pasti seminggu film kita masih aman sih sebenarnya gitu. Cuman yang paling krusial ya hari pertama sampai hari keempat. Itu udah kayak harga mati. Lo harus melakukan apapun untuk bisa membuat film lo bisa bertahan terus ada di bioskop. Nah, itu juga bikin gue penasaran sih, soal tarik ulur lo sama pihak eksibitor alias bioskop. Itu kayak gimana sih ngobrolnya? Apakah lo yang ngobrol, ataukah justru pihak studio atau PH yang negosiasi sama bioskop? Oke, jadi kalau misalnya ada beberapa project yang memang gue handle distribusinya. Kayak Doremi gue handle distribusinya, Nikahyu gue handle distribusinya, 22 menit gue handle distribusinya. Akhirnya gue yang giling sendiri sama 21. Jadi gue yang minta tanggal, gue set up tanggal, terus gue juga minta jumlah bioskop, apa segala macam. Dan itu harus dikomunikasikan setiap hari sama, nggak hanya pihak 21 ya, CGV, Cinepolis, Platinum, kayak gitu-gitu. Kita pasti diskusi sama programmernya setiap hari soal jumlah penonton kita gitu. Tapi ada beberapa PH yang memang meng-hire Good Work hanya sebagai tim promo, bukan tim distribusi. Nah biasanya gue nggak ngurus, jadi gue cuman bener-bener fokus untuk ngerjain promosinya aja gitu.
Oh, jadi lu terbagi dua ya. Kalau lu ngerjain distribusi Mm-mm. juga, berarti lu terus tuh ke bioskop. Iya, kalau gue Iya. ngerjain distribusi, berarti gue handle everything dari mulai dealing tanggal sampai report penonton. Dan itu nggak cuma untuk channel bioskop, tapi all channel. Jadi kayak all platform dari mulai OTT, TV, DVD, semua gitu. Termasuk Nah, license distributor luar, biasanya kita yang pegang juga. oke. Nah, gue penasaran juga sih. Mungkin teman-teman juga penasaran. Mm-mm. Kalau buat yang belum tahu nih, publisis itu sistem kerjanya maksudnya ketika sama PH, apakah lo pitching atau lo di Mm-mm. approach sama sama PH-nya? Kayak gimana sih Gue skema kerjanya biasanya tuh? lebih sering di approach sih. Mungkin karena pertama, mungkin karena udah pernah kerja bareng gitu. Jadi yang pertama pas udah pernah kerja bareng, terus PH-nya happy sama hasil kerja kita, sama kinerja kita, akhirnya repeat order gitu. Jadi Hmm. kayak, gila, tahun depan gue punya sekian film sama lo ya, oke, kayak gitu. Atau mungkin misalnya ada beberapa PH yang dapet, oh ini nih good work, oke nih gitu. Akhirnya mereka coba approach. Tapi ada beberapa juga yang memang gue jalan sendiri, gue nawarin gitu ke PH-nya. Pak, nyobain dong sama kita gitu. Kan Bapak biasanya sama siapa atau Ibu biasanya sama siapa. Kayak gitu. Tergantung sih. Mana aja Hmm. sih. Ya bisa dua-duanya aja ya sebenarnya kayak gitu ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Dan harus dilakukan dua-duanya supaya company lo bisa survive. Lo nggak bisa terus Iya, nunggu doang dong. betul Lo betul juga betul. harus usaha buat nyari. Sama Heeh. aja kayak lo kan. Iya sama aja kayak production. Hmm. Nah, terus jauh apa sih studio atau PH itu terlibat di proses penggodokan konsep itu lo, apa namanya, publikasi dan marketing lo tuh? Oke, biasanya ada beberapa intinya sebenarnya PH itu pasti selalu terlibat dalam setiap agenda promo gitu. Karena kan Hmm. kita juga butuh approval dari mereka ya sebagai pemilik karya gitu. Hmm. Jadi biasanya memang setelah mereka menjelaskan filmnya tentang apa, gue pengen tayangnya tanggal segini, Gla. Kenapa gue pengen tayang tanggal segini? Karena ini. Filmnya tuh kenapa gue bikin karena ini gitu. Nah, abis dari situ Hmm. biasanya kita bikin konsep. Nanti abis kita bikin konsep, kita presentasiin ke mereka. Do you agree with our plan kayak gitu. Terus kalau misalnya dia kayaknya tambahin ini atau kurangin ini gitu, nggak ada masalah gitu. Tapi biasanya memang kecuali atau misalnya ada beberapa PH yang emang dia gue udah punya campaign, gue pengen bikin A B C, ini kira-kira bisa relate nggak ya sama campaign yang udah kita buat secara general kayak gitu. Itu juga bisa. Lebih ke open to be discuss sih kalau sama PH ya, bentuknya kolaborasi Tapi sih. Jadi nggak tapi berarti PH sepenuhnya terlibat dikasih ke berarti ya? good work. Kenapa? Iya, tapi berarti PH atau studio sangat terlibat tuh di proses penggodokan Iya, iya, iya. konsep itu. Mereka Nah, tetap tim terlibat kok. tim lu tuh apa aja sih? Kalau tim publisis tuh ada isinya apa aja Hmm. biasanya? Kalau kalau tim publicist ya di luar distribusi, tim Hmm. publicist itu yang pertama pasti ada strategik. Ini strategik secara general. Habis strategik nanti ada tim konten. Baik itu kontennya bentuknya tulisan atau video, apapun yang keluar dari materi promo kita itu dikerjain sama tim konten gitu. Terus tim konten juga berikut desainer. Terus Hmm. kita juga ada tim khusus untuk media. Habis itu kita juga punya tim activation yang buat ngurusin segala hal yang berhubungan dengan event. eh Udah sih itu. Kalau promo ya, sama Hmm. sosial media, sorry satu lagi. Sama tim sosmed. Karena mau nggak mau sekarang sosmed udah jadi barang dagangan salah satu yang utama Hmm. gitu. Ya kan? Apalagi kalau lihat tren sekarang kita harus bener-bener bisa ngikutin tren yang ada gitu mau nggak mau kayak kita baru ngerasain deh 4 bulan ke belakang tiba-tiba TikTok jadi boomingnya kayak apaan tahu kan Hmm. yang kita yang awal-awalnya kayak apaan nih barang gitu maksudnya kayak kita lihat sebelah mata terus tapi ternyata 6 bulan terakhir pergerakannya cukup fantastis jadi kita juga sebagai PH dan tim promo juga harus bisa menyesuaikan sama perkembangan tren yang ada gitu. Kayak Mariposa ya waktu itu ya, memanfaatkan TikTok banget. Yo, Tapi sayang banget kehajar COVID waktu itu dia. iya, tapi kan abis itu nanti dia tayang lagi filmnya, beruntungnya. Oh, bakal tayang lagi ya itu ya. Iya. Hmm. Gue juga belum sempet nonton, udah takut, Gue Bo. juga belum sempet Mau ya. kayak mau ke bioskop, pokoknya pas COVID yang ada positif itu, ada orang positif, gue udah kayak agak jaga jarak gitu ketemu sama orang kayak, Iya. wow. Gue sadar dari awal. Udah mulai social distancing sebisa mungkin. Nah kan biasanya kalau graphic designer, terus ada beberapa PH tuh yang punya tim itu juga kan, tim Mm-mm. graphic designer, tim konten. Misalnya kalau ada dari PH udah punya tim itu, atau kan tetap lo submit
request dari tim lu juga atau ya udah memanfaatkan kerjasama akhirnya kolaborasi sama Gue PH-nya? tetap ya gue pasti akan bertanya, lo punya tim konten nggak yang bisa support gue? Kalau ada, ya udah pakai tim lo aja, nggak usah sama tim gue juga nggak apa-apa. Tapi kalau lo nggak ada, mendingan pakai tim gue karena maksudnya gini, kelebihan adalah ketika bekerja dengan tim sendiri, pertama mereka udah tahu kinerjanya kita. Karena Hmm. film itu tuh cepet banget, Jess. Lo nggak bisa kayak apa namanya, ya kayak pergerakannya tuh cepet banget gitu. Jadi gue nggak bisa, misalnya gue request barang hari ini, itu jadinya 2-3 hari lagi tuh nggak bisa. Ketika gue Hmm. request, sometimes itu harus jadi per malam ini juga atau besok pagi banget kayak Ya. gitu-gitu. Jadi Apalagi emang digital ya. apalagi digital. Jadi emang gue bener-bener butuh tim yang standby. Ya agak jahat sih, tapi kalau udah mau promo 24 jam lo harus ready di telepon. Karena everything could be changed gitu. Jadi Iya. nggak bisa yang kayak ya lo harus standby aja gitu. Kayak ya misalnya tiba-tiba ada meme apa yang lagi viral, kan tim lo Hmm, harus respon tuh cepet bikin meme kayak iya, gitu juga. Hmm. harus harus cukup ya sebenarnya nggak boleh terlalu reaktif juga, tapi emang disarankan. Kayaknya hampir semua, gue nggak tahu ya, tapi hampir semua by design sih. Hmm. Semua apapun yang keluar itu menurutku itu by design dari tim promo gitu. Hmm. Apapun ya. Kecuali kalau misalnya ada yang alhamdulillah gitu, mungkin gak kepikiran sama tim promo tapi kepikiran sama orang lain ya, ya itu berarti bonus dan ternyata it works ya, berarti itu bonus bantuin Ya. bantuin tim promo terus tinggal kita Hmm. bakar aja bantuin dikit Hmm. gitu. Eh, tadi kita udah sempat ini ya ngobrolin soal budget 1:1 kan idealnya. Nah, I, itu biasanya lu spend paling gede itu budget promosi itu buat apa sih emang? Yang paling gede di antara budget promo itu? spot Spot apa tuh? spot spot TV Oh, TVC, ya ya. ya. Terus Karena apa lagi? karena mau nggak mau, Jess, kalau misalnya dilihat gitu ya, teknologi yang bisa sampai ke masyarakat pelosok gitu untuk bisa menyebarluaskan informasi itu masih TV sih sejauh Iya. ini ya, Mhm. gitu. Meskipun sekarang digital juga udah sangat kenceng dan kita spending digital juga udah lumayan gitu. Tapi kita nggak bisa bohong kalau TV itu memang masih sangat berpengaruh gitu. Terus sekarang juga kita banyak banget beli spot untuk muterin trailer kita juga di bioskop gitu supaya lebih banyak orang yang nonton kayak gitu. Itu sih biasanya sama Activation lumayan punya porsi yang cukup besar. Digital juga sekarang gede banget sih, Jess. Hmm. Digital ya, gitu. Karena digital kan sekarang cakupannya banyak gitu. Belum lagi influencer, belum lagi buzzer, Iya. segala macem gitu. Jadi ya spendingnya hampir kurang lebih sih sebenarnya sama sih, equal. Oh, hampir sama rata ya semuanya ya. Spot TV, Iya, digital, influencer. hampir ya. Cuman biasanya kalau kalau Spot TV memang angkanya agak lebih gede sedikit dari yang lain gitu. Jadi biasanya kalau misalnya budgetnya pas-pasan, ada PH yang kayak Rida budgetnya pas-pasan ya udah nggak usah main TV. Udah, lupakanlah TV, kita fokus Hmm. yang lain gitu. Karena emang TV tuh butuh budget yang agak besar untuk lo spending. Biar berasa aja soalnya. Kalau misalnya lo ngeluarin cuman kayak 100 juta gitu ya nggak akan berasa. Nggak berasa sama sekali. Hmm. Emang lo mainnya harus harus gede angkanya. Tapi kadang kalau kayak gitu sebenarnya bukannya bisa kerja sama brand juga ya? Pakai Bisa, spot-spotnya brand. Hmm. bisa kalau kita dapetin kerja sama sponsorship sama brand itu, ya kan? Itu yang Hmm. beruntungnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak dapet, ya kita jadi harus nyari duit sendiri dan mengalokasikan dari awal sebenarnya bukan nyari duit. Jadi gue tuh berharap banyak. Jadi gini, gue berharap ada banyak PH yang memang dari awal ketika mereka memutuskan produksi film, mereka juga sudah menghitung budget promo yang akan mereka keluarkan. That's why Hmm. kenapa publicist harus masuk di awal, bahkan ketika ada initiate produksi bareng produser, itu kalau bisa publicist sudah masuk dari situ. Karena dia akan propose budget ke produsernya. Sehingga produsernya tahu bahwa, oh spending gue satu film ini in total segini ya. Bukan yang kayak, yaudah ntar aja dia nyari deh duit promonya di belakang gitu. Nah itu tuh gue kayak, aduh kalau bisa sih jangan deh diulang gitu kayak gitu karena itu akan sangat pada akhirnya nanti produsernya jadi akan kelimpungan kalau nggak didesain dari awal budgetnya. Oke. Eh, nah itu kan soal
ngomong-ngomong Brand. udah terlanjur nih, udah terlanjur ngomongin brand. Jadi sekalian aja ngomongin brand nih. Boleh. Nah, di beberapa kasus kan sebenarnya brand itu udah chip in di awal kan, Ya. di awal sebelum syuting Mm-mm. beberapa kasus tuh brand udah masuk. Nah, Betul. dalam proses ini sebenarnya itu bagian dari job desk lu nggak sih mencari brand sejak awal tadi? Nah, ada beberapa film yang memang gue kerjasamanya sampai ke tahap marketing. Makanya gue bilang sebenarnya Hmm, Good Work itu memang pronya pengen pengen di distribution dan marketing karena marketing itu mencakup publicity sebenarnya gitu oke. sebenarnya. Jadi sebenarnya agak rancu sih Jess gitu. Kalau di Hollywood ya publicist itu tuh jadi big picture-nya tuh marketing. Jadi marketing Hmm, paling gede di bawahnya tuh ada banyak. Jadi ada misalnya media relation, ada activation. Publicist itu adalah hanya salah satu yang mengerjakan. Publicist itu tugasnya handling media kalau di Hollywood setahu aku ya. Jadi waktu itu hmm, ada satu produser ke Indonesia dari MPA gitu grupnya, terus dia cerita tentang marketingnya film-film Hollywood tuh kayak apa. Nah sebenarnya publicist itu part of media, tapi di Indonesia publicist itu mengerjakan the whole campaign gitu, dari mulai ngerjain konten, dari mulai media, terus activation segala macam itu tuh the whole gitu. Nah, kalau misalnya Good Work dihajarnya sebagai marketing, maka Good Work akan involve dari awal. That's why aku selalu minta kalau aku tuh dilibatinnya dari awal. Bahkan dari proses mereka bikin skrip pun itu udah dilibatin dari awal. Karena proses untuk mencari nader pendapatan, mencari sumber pendapatan lain selain dari duit produser ya itu adalah dari brand, misalnya dari sponsor. Nah itu memang Good Work harus dilibatkan dari awal gitu, karena kita yang akan nanti menyusun kira-kira si brand ini, benefit brand ini tuh akan ada di film aja as a built-in, atau mereka juga nanti bisa ada di aktivasi promosi kita gitu. Jadi itu yang sebenarnya kenapa si marketing and distribution company ini emang harus involve-nya dari awal gitu supaya mereka bisa nyusun bareng sama produser proposal buat ke klien atau ke calon sponsor gitu. hmm. Jadi dan terms-nya tuh kalau sama brand beda-beda gitu. Ada yang emang cuman maunya benefitnya itu misalnya hanya built-in aja di film. Bentuk built-innya juga macem-macem gitu. Ada bentuknya hanya audio, visual, using dipakai produknya gitu. Itu kan sebenarnya ada banyak yang perlu kita bicarakan sama brand gitu. Atau misalnya memang dari awal gue pengen nawarin ke brand tuh komprehensif gitu, dari nggak cuman built in tapi sampai aktivasi promonya juga mereka bisa tap in gitu ke setiap promosi kita. Nah biasanya emang beberapa beberapa sponsor kita sih nyaraninnya untuk mereka bisa all in ya gitu, jadi bisa masuk ke produksi, bisa masuk juga ke promo kayak gitu gitu kurang Ya. lebih. Oh Nah, salah tapi satu satu tren lagi apa. apa? Nggak Enggak, boleh gue. tapi satu lagi. Brand itu, jadi gini, kadang ada banyak banget PH yang pokoknya brandnya apa aja deh gue terima gitu. Yang penting ada duit masuk gitu. Nah kalau gue nggak suka kayak gitu. Gue tidak Oke. akan pernah menawarkan barang gue ke brand yang emang sebenarnya itu nggak relate sama filmnya. Itu karena menurut gue itu killing each other gitu. Hmm. Either itu ngebunuh brand gue di brand film masa filmnya, dan itu juga akan jadi bumerang buat brandnya mereka sendiri gitu. Jadi gue lebih comfortable. Jadi memang brand itu sebenarnya yang emang udah ada di skrip. Jadi bukan yang tiba-tiba kayaknya gue Hmm. pengen tiba-tiba sama mobil atau sama ban mobil gitu atau sama pesawat tapi sebenarnya nggak ada gitu di situ. Nah dari awal ketika nulis skrip sebenarnya produser itu emang udah, biasanya produser yang baik dia udah tahu, oh ketika gue nulis ini gue bisa lari ke brand ini nih, ketika ada adegan ini gue bisa nih build ini nih, tab ini nih, brand ini ke sini gitu. Jadi biasanya pas gue baca skrip, misalnya gue Rit coba lihat skrip gue deh, kira-kira menurut lo yang cocok mana ya brand yang bisa masuk. Oh ini ada nih Mbak, Mas, A, B, C, D gitu. Yaudah kita cari kontaknya, lo punya nggak? Oh gue punya, yaudah propose gitu. Jadi gue ngomong ke brand juga, maksudnya gini, sebagai seorang marketers gitu, lo nggak bisa hanya dagangin produk lo doang, lo nggak boleh kayak gitu, lo juga harus bisa membuat brand percaya kalau lo gabung ke project gue, intinya gue ngasih value added lah buat lo gitu, brand lo jadi akan bagus banget gitu. Salah satu yang menurut gue suka banget kolaborasi dari brand itu adalah ketika gue ngerjain Philcop Hmm. gitu. Itu apa ya brandnya? Philcop Toyo.
Brandnya apa Philcop waktu 2 itu? tuh, Philcop 2 tuh seinget gue, Philcop 1 seinget gue ada Asus kalau nggak salah. Aduh, gue takut salah ya. Pokoknya seinget gue kayak ada Asus Iya apa. laptop ya kalau nggak salah ya laptop. Iya, pokoknya laptop deh. Gue lupa brandnya apa, gue takut salah juga karena udah agak lama, 2015 gue ngerjain Philcop kan. Terus ada Torabika gitu. Hmm. Terus ada beberapa gitu yang menurut gue cukup smooth sih masuknya gitu. Meskipun ada beberapa yang kayak kenapa sih ini gitu. Tapi menurut gue I think it's masih wajar sih dibanding beberapa film lain yang gue ngerasa kayak oh my god, gue sampai kenapa sih build ini harus kasar karena kasihan brandnya gitu. Jadi diolok-olok sama penonton kalau itu nggak relate dan misalnya nggak make sense ada brand ini di tahun sekian gitu. Kasihan ke brandnya Wah, gue gitu. tahu tuh film itu tuh. Nggak, jangan disebut, Gue juga shock tuh pas jangan anjir. disebut. Itu gue kayak ya ampun, ini manajer brandnya gimana ya gitu. Hmm. Waktu mereka decide untuk put their brand on the movie gitu. Jadi kita juga harus mikirin brandnya juga supaya kita juga jadi punya win-win solution buat kita berdua. Hmm. Nah, salah satu tren yang belakangan ini gue lihat dan gue juga lagi ngalamin sih adalah web series. Karena web series juga sering diminta jadi sama brand suka gitu. Kalau lo ngeliatnya gimana? Kenapa sih? Kenapa web series bisa jadi tren, salah satu tren promosi film sekarang? Hmm, karena mungkin gini ya, kalau misalnya beberapa PH mungkin menawarkan web series itu bisa jadi memang itu untuk pancingan sih, Jess. Jadi kayak untuk bridging, jembatan sebelum lo nanti nonton filmnya di bioskop gitu. Beberapa kita lakukan, tapi kayak misalnya kasusnya Filosofi Kopi yang pertama, setahu gue kayaknya web seriesnya baru ada setelah Filkop tuh launching, seingat gue ya, yang Hmm. Filkop 1, ya kan? Jadi pas lihat setelah nonton filmnya punya IP yang kuat banget gitu terus akhirnya kita propose ke brandnya suka akhirnya dibikin tapi mungkin sekarang kita ngelihatnya juga ada opportunity lain gitu kita ngerasa bahwa oh web series ini bisa jadi bridging nih untuk penonton nanti nonton filmnya tapi ini juga harus hati-hati juga jangan sampai nanti ketika filmnya udah kita buat bagus banget terus ternyata web Hmm. seriesnya itu malah bikin penonton jadi kayak apaan nih jadi malah nggak Iya, mau iya. nonton gitu. Jadi web Hmm. seriesnya juga harus lo bikin dan harus lo create sebagus mungkin sama filmnya gitu. Jadi jangan sampai nanti itu menurunkan kualitas dari filmnya sendiri gitu. Nggak dan gue sih merasa nggak ada masalah dengan itu ya selama memang dari awal si web series itu memang udah ada di planningnya kita gitu. Jadi kalau bisa jangan tiba-tiba hadir gitu karena itu pasti secara timeline promo itu nomor satu. Terus yang kedua campaign-nya tuh mesti bener-bener diatur gitu. Lo mau ngomongin apa sih gitu. Emang si web series ini apa bedanya sama film? Kontennya tuh Hmm. apa? Kenapa gue harus nonton web series atau kenapa gue harus nonton filmnya kalau udah gue nonton web series gitu. Jadi ada banyak hal yang perlu dipikirin juga ketika misalnya PH memutuskan untuk gue mau bikin web seriesnya deh gitu. Itu kalau web seriesnya ditayangin sebelum film ya. Kalau Hmm. setelah film sih gue nggak ngerasa, ya gue masih aman-aman aja gitu. Berarti kan itu kayak diversifikasi produk lah gitu. Maksudnya kayak Iya. ada another apa namanya? Ya berarti emang IP-nya bagus dan IP-nya berkembang gitu ke bentuk yang lain selain film. Nah, pas proses waktu NKCTHI itu kan gue lumayan kaget tuh. Ada web series yang tayang kalau nggak salah 2 bulan ya, 2 bulan sebelum rilis ya, Iya, Oktober kan kalau nggak salah. mm-mm. Itu lo pas kasus NKCTHI itu pertimbangannya gimana? Apakah web series itu udah didesain sejak awal atau baru muncul belakangan atau kayak gimana? Sepertinya kalau gue jujur NKCTH itu gue nggak involve dari awal, gue involve ketika memang post production gitu. Jadi Hmm. dan ketika gue masuk campaign web series itu emang udah ada gitu. Jadi sepertinya Visinema untuk NKCTH ini emang mendesain itu dari awal gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba ada gitu. Jadi biasanya emang Visinema udah ke brand itu biasanya datang udah dengan paketan turunan-turunannya tuh. Kalau setahu gue Visinema gitu. Jadi udah Hmm. lebih rapih gitu nyusun timelinenya tuh. Kurang lebih kayak gitu. Jadi pas gue masuk memang itu udah ada di timeline dan itu emang udah berjalan kondisinya gitu. Oke. Ntar ya. Nah, ini gue juga ada pertanyaan sih. Salah satu Boleh. materi jualan itu kan sutradara itu juga sebenarnya bisa jadi materi jualan. Lu setuju nggak sih sama itu? Kalau di Indonesia lu ngelihatnya kayak gimana? Dalam tanda kutip Gimana gimana dijual ya.
Maksudnya bukan, Eh, biasanya biasanya apa? kan cuman biasanya aktor atau bintang yang itu yang di apa namanya dijual lah, jadi materi jualan. Nah, kalau lo ngelihatnya sutradara juga salah satu materi yang bisa jadi bahan jualan atau gimana? Sebenarnya gini, ketika lo mempromosikan sebuah film, lo nggak bisa mempromosikan film itu gini. Lo tuh harus bisa tahu aset sepenuhnya lo tuh apa aja. Hmm. Dan semua orang yang terlibat dalam produksi film itu baik cast, kru, terus musisi, lagu apa segala macam itu adalah aset lo. Jadi bukan hanya sutradara sebenarnya aset film itu. Bukan cuma Oke. sutradara, bukan cuma produser, bukan cuma DOP, semua itu adalah aset dari film itu. Jadi ketika seorang produser memutuskan untuk memproduksi film, dia kalau gue misalnya kayak kalau kalau gue misalnya bikin film gitu, gue akan menyiapkan itu dari awal. Planning itu Hmm. dari awal. Kenapa gue pilih DP-nya si ini, kenapa ini? Itu karena menurut gue itu aset gitu. Nah, persoalannya adalah ketika waktu promo terjadi, kita harus milih nih siapa nih aset yang memang kita mau naikkan secara Oke. konten. Yang mau kita bahas utamakan gitu. Yang pertama pasti cerita gitu. Kita harus gimana caranya, gimana semua orang tahu tentang ada film ini, ceritanya tentang ini. Itu adalah dengan trailer sebenarnya gitu. Hmm. Jadi ceritanya mereka harus tahu dulu. Yang kedua adalah pemain, mau nggak mau. Kenapa pemain? Karena kita tahu bahwa pemain ini adalah orang-orang yang lebih dikenal wajahnya, Ya. appearance-nya sama masyarakat. Nah, yang ketiga itu baru lo bongkar lagi turunannya apa aja tuh yang bisa, yang kira-kira nih punya nilai jual nih ke publik. Nah, itu lo bisa tulis lagi satu persatu, director, produser, penulis lagu, musisi, aktor-aktor supporting yang terlibat gitu, bahkan campaign itu semua dicatat gitu, dan itu benar-benar dianalisa sama tim promo. Kalau gua naikin campaignnya tentang A, apa namanya, yang harus naikin adalah si A, kalau yang ini yang harus naikin si B, narasi ini harus keluar dari C, itu tuh Hmm. diatur semuanya sama tim promo kayak gitu. Oke. Jadi nggak cuman director, semua orang yang terlibat itu adalah aset dari film itu. Cuman tinggal kita Ya. lihat aja, tinggal kita analisa mana nih yang punya nilai jual paling tinggi gitu. Tapi berarti kesimpulannya kalau lu tarik semuanya di skala prioritas tadi, nomor satu cerita berarti ya. Iya, cerita. Tetap. Karena Yang orang paling tuh misalnya gini, ya karena dan itu memang based on riset. Jadi waktu itu gue sempat bikin riset juga. Yang pertama adalah orang itu, kenapa sih lo mau nonton film ini? Nomor satu karena cerita. Karena ceritanya tentang ini nih gitu. Jadi gimana caranya lo bisa menciptakan sebuah premis yang bisa menarik hati penonton untuk, hah, apa, tentang apa, gimana gitu. hmm. Yang kedua pasti pemain, mau nggak mau itu udah kayak hukum alam gitu, siapa yang Ya. main gitu. Oke. Gitu. Kita masuk ke ini ya, sesi Q&A ya. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Boleh, boleh. Ini kok dia stand still gitu ya pertanyaannya, nggak ada yang nanya apa lo Enggak, diemin? ada di gue, Oh, ada di oke, gue. oke, oke, Eh, soalnya di gua dia mati pertanyaannya, lo ini ya, lo nih, pause ya. pernah Oh, nggak oke. dapet klien yang sebenarnya filmnya nggak menarik tapi tetap kudu dijual? How to fix that? Oke. Nah, gue tuh sebenarnya adalah anak yang ketika gue nerima satu project, gue harus yakin dulu sama projectnya. Gue harus yakin kalau gue bisa dagangin ini project atau dagangin ini film. Gitu. Gue harus bisa meyakinkan diri gue dulu nih. Kalau gue tidak bisa Hmm. meyakinkan, it's really hard sesungguhnya. Gitu. Itu tuh susah banget kalau kita nggak yakin sama projectnya. Beda ya, yakin sama suka tuh beda. Kalau suka tuh kan ini banget ya, apa namanya, subjektif banget kan, Personal ya. Jess. Tapi kalau ya Hmm. personal gitu. Hmm. Tapi kalau misal lo yakin bahwa ini ada nih penontonnya nih, ini bisa kita jual nih, ini bisa kita akalin nih filmnya nih, gitu. Either itu diedit ulang kayak apa kayak gitu. Tapi ketika lo ada keyakinan untuk itu masih bisa dikerjain. Nah, tapi sejauh ini gue biasanya mengerjakan film-film yang emang gue yakin, bukan hanya gue Oke. suka, karena nggak semua film itu gue suka sebenarnya, secara pribadi ya, secara personal. Gue mungkin ada film-film yang aduh gue nggak suka ini, sebenarnya biasa aja ya, bukan nggak suka, tapi gue yakin ini ada penontonnya gitu. Hmm. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya ya. Nih,
Berapa rata-rata budget promosi film Indonesia? 10% tadi yang lu bilang dari budget Mm-mm. produksi itu tepatnya berapa biasanya? Gue nggak bisa bilang ya Jess, karena pokoknya pokoknya kalau misalnya ada budget produksinya 10 M ya, kalau misalnya sih biasanya dia pakainya 1/25 lah gitu. Berarti ya 2,5 M gitu. Atau misalnya budget produksinya cuma 3 miliar gitu. Ya berarti kalau 20% ya berarti ya 600 juta. Ada juga kayak gitu-gitu. Tapi gini, gue bisa ngasih lo gambaran budget yang pernah gue pegang. Gue pernah ngerjain budget dari angkanya sekitar Kak, ziarah, kalau percaya nggak? Lo tebak dulu deh. Lo tebak ya, Zes ya. Ziarah itu Hmm. menurut lo gue ngeluarin duit promo berapa? Ziarah. Ah, Dengan, maksudnya gue nggak tahu apakah lo ngerasa ziarah ini kampanyenya kedengeran nggak buat lo gitu. Kedengeran nggak menurut lo? Kok tanya orang sih? kalau kalau di komunitas sih, maksudnya kan karena kita irisannya banyak ya, Dila ya. Mm-mm, Maksudnya irisan mm-mm, komunitas kita tuh banyak banget. Dan mm-mm, gue tahu siapa siapa itu BW Purbanegara karena gue ngikutin mm-mm, karya-karyanya. Jadi ketika di komunitas gue, ya komunitas kita ini anak komunitas film, ya kedengeran banget. Cuman gue nggak tahu kalau yang di luar itu apakah itu bunyi atau enggak. Tapi yang gue lihat sih sebenarnya waktu waktu ketika ziarah itu lumayan, maksud publikasi di medianya lumayan lumayan banyak lah yang ngomongin. mm-mm. Tapi kalau gue suruh nyebut sih gue nggak tahu ya. Gue yang udah pasti sih di bawah 1. Cuman gue nggak tahu Nah, persisnya berapa. eh, Emang gimana? ziarah itu sebenarnya kalau in total ya, maksudnya kalau kita konversikan ke rupiah, eh, semua hal-hal yang gue kerjakan bentuknya kerjasama ketika dikonversi ke rupiah mungkin itu sekitar 500 jutaan. Tapi cash money yang keluar di gue itu nggak nyampe 50 juta. Oke. Cash Yang money yang cash ya, keluar. berupa cash. Yang cash, maksudnya yang gue emang harus bayar gitu. Tapi kalau misalnya dihitung konversinya, gue konversikan ke rupiah, apa yang sudah gue kerjakan segala macam itu hampir kurang lebih 500 jutaan gitu. Itu untuk Itu ziarah. apa Jadi aja gue tuh? pernah segala Dalam macam bentuk apa aja? media, activation, terus bikin konten segala macam. Itu kalau dikonversikan ke rupiah sekitar segituan gitu. Cuman kan ada banyak banget yang dealing-dealingnya itu. Makanya sebenarnya maksudnya gini, ziarah itu film yang sejujurnya nggak bisa gue kerjain. Misalnya gini, tahun ini gue ngerjain ziarah, tahun depan gue ngerjain film kayak ziarah lagi, gue nggak bisa tuh Jess. Energi gue kayak gue harus nemuin energi lagi untuk bisa ngerjain another ziarah. Sama kayak gue ngerjain Demi Ucok. Abis Demi Ucok kan gue banyak banget ngerjain komersial tuh. Komersial Hmm. movie, terus ketemu lagi ziarah gitu. Karena energinya ziarah itu sama-sama kayak energinya Demi Ucok. Karena lu nggak tahu, misalnya gini, lu nggak punya budget promo yang gede, jadi lu mesti bener-bener pinter untuk ngolah konten lo, dan lo bener-bener menggunakan semua link lo untuk kerjasama gitu. Jadi apa namanya ya itu pinter-pinternya lo dan energinya gede banget untuk ngerjain 2 project itu. Meskipun project-project yang lain juga energinya ya gede juga gitu. Cuman kan Hmm. kalau yang lain kan dibantu sama PH karena ada keringanan kayak Nigla budget promonya segini ya, udah ada budget. Jadi gue juga dealing dengan banyak partner dan pihaknya lebih enak gitu. Tapi gue pernah ngerjain project yang duitnya di atas 100 sampai 45 M lah gitu. Oke. Gitu. Yang pernah gue kelola uangnya ya. Cash money Iya. untuk segala macam itu segitu. 1 sampai 5 M. Gue Kita lanjut penasaran ya. sih Ini Jess. ada pertanyaan Boleh. apa? Enggak, gue penasaran. Enggak Nah, apa-apa. oke. Next. Dari Mas Eki. Penggunaan TikTok dan influencer YouTube atau YouTuber gimana? Efektif nggak? Tergantung sih mas sebenarnya gitu. Menurut gue dilihat dari filmnya juga ya, karena nggak semua film mungkin nggak cocok. Karena gini, ketika kita ngerilis satu film, kita harus tahu demografi penontonnya siapa Hmm. gitu. Jadi lo harus tahu dulu lo demografi penontonnya di mana. Kalau misalnya demografi penonton lo misalnya nih eh, anak-anak gitu, ya lo nggak perlu promo. Misalnya nih, lo nggak perlu promo ke media-media atau misalnya majalah-majalah yang dewasa gitu. Itu kan ya udah nggak akan masuk gitu. Jadi segala atribut promo yang kita pakai itu pertama tergantung dari film. Nah, kalau
misalnya kayak ada beberapa film yang cocok sama TikTok, tapi ada beberapa film kayaknya ini enggak deh. Kayaknya enggak ke TikTok deh. Bahkan mungkin kalau lo main TikTok itu malah mungkin jadi membuat filmnya jadi secara konten promosi nggak bagus. Jadi nggak semua film bisa di-treat yang sama. Itu catatan yang paling penting. Nggak semua film itu treatmentnya sama. Itu salah banget. Jadi kalau ada yang bilang, gampang kok film itu template. Oh no, come on. Itu beda. Jadi setiap film lo harus breakdown satu-satu gitu. Terus eh, kayak misalnya TikTok, Enggak, masih masuk kok oh dari enggak, tadi. oh oke. Nah kayak gitu. Cuman kalau gue ngerasanya kayak influencer atau youtuber, menurut gue memang mereka tuh penting sih, karena mau nonton ketika mereka menonton di bioskop selain dari trailer itu mereka tuh butuh diyakinkan dengan influencer-influencer itu ngomongin hal yang sama atau influencer ini ngasih kredit yang baik untuk satu karya, itu biasanya orang jadi lebih percaya untuk, oh ya udah, gue mau deh, gue akhirnya memutuskan untuk gue nonton film ini deh karena menurut gue si A ngomong bagus gitu. Misalnya kayak gue mau nonton Doremi and You nih soalnya Jason bilang filmnya bagus gitu. Nah banyak banget orang-orang yang masih believe sama apa yang dikatakan sama influencer gitu. Tapi itu tadi siapa influencernya itu juga harus lo lihat lagi gitu. Jangan sampai lo bikin film anak tapi influencernya Iya. misalnya eh Anya Geraldine bapak-bapak gitu atau ya. ibu-ibu. Iya misalnya kan nggak masuk gitu ya, atau misalnya Awkarin ke film anak mungkin kurang cocok, tapi mungkin kalau influencernya kayak Ringo yang udah berkeluarga gitu mungkin jadi masuk. Jadi ya juga tetap harus dipilih. Oke. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus juga nih. Just Kak, kok kalau dari pertanyaannya sisi nggak muncul publisis sih di menurut gue, munculin dong. ini gue munculin nih. Ini nggak muncul ya di lo ya? Nggak muncul. Dia berhenti di Petrus nih. Ini Petrus Loh, anak magang gue padahal kemarin. ini muncul Ada biasanya. Mas Nizam. Enggak di gue. Ya udahlah. Terus. Nih, gue bacain aja ya. Kak, kalau dari sisi publisis, menurut Kak Ridla, apakah menggunakan aktor yang punya banyak followers itu berpengaruh? Oke, menurut gue yang pertama, ketika lo memilih seseorang untuk berperan di film lo, yang pertama adalah lo harus yakin kalau aktor itu memang cocok dengan karakter yang akan dia mau perankan, gitu. Dan emang dia bisa acting. Lo nge-hire aktor yang followersnya ratusan juta, tapi nggak bisa acting, nggak akan ngasih value ke film lo, gitu. Jadi yang Iya. nomor satu memang pertama adalah, pertama dia harus cocok dulu, lo harus yakin sama dia dan dia emang bisa bisa main gitu, bisa des gua ngetes nih bentar ya, oke. Apa namanya ya, pertama dia harus bisa acting gitu, dia cocok sama perannya. Yang kedua kita harus lihat juga ini orang cukup banyak nggak cukup banyak nggak, maksudnya bukan followers ya, cukup banyak diketahui sama publik nggak, karena mau nggak mau itu juga nilai jual yang salah satu yang utama, Ya. Jess, gitu. Kayak pemilihan newbie misalnya gitu ya, newcomer gitu, itu juga bener-bener mesti kita pertimbangkan banget. Nggak bisa tuh semuanya newcomer gitu, itu juga akan Ya. susah untuk kita bisa jualan, karena kita bukan hanya jualan ke calon penonton, tapi kita juga akan jualan ke brand, ke media, segala macem. Jadi itu juga mesti dipikirin. Tapi yang nomor satu adalah jangan terbuai sama jumlah followers, jangan ngelihat bahwa Ya. dia digilai banyak orang, karena belum tentu itu akan mengkonversi dan menonton filmnya. Nomor satu emang paling tetap adalah dia bisa acting apa kagak. Atau kalau misalnya lo ngerasa bahwa si ini nih followersnya gila banget gitu, tapi ini actingnya masih biasa-biasa aja, ya lo mesti kasih dia kesempatan di workshop acting lebih lama dari yang Ya. lain. Lo mesti bener-bener nge-grooming dia. Lo harus ngasih waktu lo untuk nge-grooming dia jadi bener-bener aktor yang bagus gitu. Instead of dia juga udah punya followers yang banyak gitu. Itu biasanya gue lakukan. Jadi gue tuh kalau misalnya gue ngerasa aduh nih actingnya masih biasa banget nih gitu. Tapi gue ngobrol sama director gue, Mas, lo bisa nggak ngolah ini orang? Gue yakin ini orang bisa sih. Poin lo apa adalah as a producer? Poin gue
anak ini pertama, misalnya yang tadi lo bilang, pertama gue ngerasa dia cocok sama karakternya, itu nomor satu. Yang kedua, ini anak lumayan nih, bisa bisa ngebantu daya jual kita nih, gitu dari segi popularitas, gue bilang. Tapi kita discuss, bisa kita olah nggak nih? Lo bisa ngolah nggak atau kita bisa ngolah nggak? Kalau emang kita bisa olah nih, kita ngobrol sama dia dan kita akan jelasin ke dia. Kita harus jujur juga sama aktornya supaya aktornya juga belajar. Lo mau nggak spend waktu lo di film gue? Kayak gitu. Gue ingat banget dulu Chico Jericho soalnya waktu di Cahaya dari Timur sampai akhirnya dia bisa dapet best aktornya FFI dari Cahaya dari Timur kan. Itu awalnya tuh dulu kan abang tuh abang siapa Chico sorry gue manggilnya abang si Chico ini kan dulu pemain sinetron kan abang misalnya Ya, lebih ya. banyak kita ngelihat dia di sinetron di TV gitu suatu hari casting directornya waktu itu Mei nawarin ke Bume Mas ya Angga gue mau gitu. nawarin Bu Mei, Mas Angga gue mau nawarin Chico Jericho. Dia bukannya pemain sinetron, emang dia mau main film gitu. Bukannya dia stripping ya segala macem. Coba deh Mas, coba dulu gitu. Ya udah, akhirnya ketemu tuh sama Mas Angga. Ini kalau ini ceritanya Mas Angga ya. Jadi waktu itu Angga cerita ke Ciko, Cik, gue mau ngasih lo satu film peran. Perannya sih menurut gue bagus banget. Gue pengen challenge lo aja. Tapi gue mau lo 6 bulan buat gue waktunya, nggak buat apapun. Jadi buat film ini, lo mau nggak? Digituin karena gue butuh waktu loh gitu. Terus akhirnya Ciko kayaknya juga dia mungkin udah mulai agak capek dan jenuh gitu. Dia juga pengen tertantang gitu. Akhirnya si abang bilang, oke deh enggak, gue mau deh gitu. Oke, akhirnya dia bener-bener kayak, gue lupa 6 sampai 8 bulan gitu dia sempat off stripping. Bener-bener dan dia pergi ke Ambon, tinggal sebulan atau sebulan setengah, hidup sebagai tukang ojek. Jadi dia bener-bener tidur di rumah sana, sama orang sana, gaulnya sama, bener-bener jadi tukang ojek siang-siang nungguin orderan datang, ibu-ibu di pasar gitu. Beneran dia bener-bener melakukan itu untuk karyanya dia dan buat gue pertama adalah seorang produser dia memberikan kesempatan untuk si aktor ini berkembang. Kedua, aktornya juga menyambut baik dengan dia bener-bener oke, gue investasikan waktu gue untuk gue bener-bener mendalami karya ini dan menurut gue itu berhasil. Next question. Oke deh. Nah ini kali ya. Gimana caranya supaya film pendek bisa terdengar oleh banyak orang dengan media sosial? Mungkin pertanyaannya lebih kayak, bisa nggak sih tadi kayak konsep yang kita omongin tadi itu diimplementasikan juga ke film pendek? Bisa, Caranya bisa, gimana? bisa banget. Ini sebenarnya walaupun dia baru join tapi kamunya sendiri udah startnya pas ya, Iya. jadi kayak tetap mati. Udah sejam. Ntar ya. Nungguin Ridi dulu. Kok malah si Ridlanya ini? Dia kan dia kayak Salah pencet kayak. kayak dia jadi live sendiri gitu bentar. Kak Studio Antolop terima magang nggak? Terima, tapi lagi Lagi break karena COVID. Mana nih Ridla ya? dia udah ngeliat. Itu udah break. Yuk. Ya, soalnya tadi tuh emang mati ya? Gue kaget loh. sejam keputus soalnya di Insta Oh, Live. oke, Jadi harus oke. lanjut. Oke, Tapi ini nggak kita apa-apa nih. juga
nggak lama sih, kan abis Iya. paling gue buka 3 pertanyaan lagi kali ya. Oke, oke. Tadi apa ya Tadi pertanyaannya, gue lupa. film pendek. Apakah itu Oh iya, mungkin iya, bisa bener-bener. diimplementasikan Iya, ke iya. film pendek? Sebenarnya mungkin banget gitu, mungkin banget sekarang film pendek itu diimplementasikan marketingnya itu sama kayak film layar lebar, meskipun mungkin cakupannya tuh nggak yang seperti film layar lebar gitu. Kayak misalnya nih dari awal ketika marketing gitu, ketika kita bikin film gitu, ketika kita bikin skrip, kalau kita ngerasa oh skrip ini kayaknya relate nih sama satu produk ini gitu, ya lo coba tawarin aja gitu, lo coba tawarin ke produknya, lo mau nggak support kita. Nah, tapi lo juga harus kasih dia penjelasan film ini tuh akan tayang di mana, channel distribusinya akan kayak apa, sehingga ketika ada brand yang mau involve, dia juga tahu, oh nanti tuh yang nonton siapa, intinya gitu. Siapapun yang akan mau invest atau mau join, itu dia akan pasti nanya, siapa yang akan nonton film gue, dan gimana cara orang-orang ini bisa akses ini, gitu. Kalau film layar lebar kan jelas, di bioskop, datang ke bioskop gitu. Kalau film pendek, nah itu juga sebagai produser film pendek lo juga harus create itu gitu. Terus yang berikutnya kayak promo gitu. Bisa banget kok. Bisa banget film pendek itu jadi kita promosiin gitu. Misalnya kayak nggak ada banyak banget orang-orang yang kayak oh gue bikin film pendek habis itu gue nggak tahu nih mesti kemana, ya udah gue simpen aja lah di harddisk atau akhirnya gue tonton aja lah sama internal gue gitu. Padahal sebenarnya ada banyak banget gitu. First thing to do adalah uh, kalau misalnya lo pengen komunitas lo gitu, komunitas lo pasti punya sosial media kan, lo promoin dari akun sosial lo sama akun sosial media lo dulu aja, bikin posternya, bikin teasernya, bikin trailernya, treatmentnya kurang lebih sama kok gitu. Jadi bikin materi promonya gitu, atau bahkan gue waktu ngerjain penghulu film pendek gue yang terakhir gue bikin, ya Allah lama banget ya gue bikin, gue baru sadar apa film pendek gue yang terakhir gue bikin, bahkan gue sampai bikin siaran pers, dan siaran pers itu dan poster itu gue sebar ke jaringan media yang kita punya gitu gitu. Jadi akhirnya mereka juga tahu oh komunitas ini tumbuh dan berkembang ya gitu. Jadi nggak cuman bikin satu film terus habis itu bubar, oh tapi ternyata emang dia juga apa namanya, dia juga memaintenance karyanya dia juga gitu. Jadi treatmentnya sebenarnya sama persis gitu. Jadi kayak yang tadi gue bilang gitu, bikin posternya, udah gitu ya terkait channel distribusi ya lo emang udah harus pikirin dari awal, kira-kira film ini mau gue kirim kemana ya, atau siapa yang nonton, atau gue pengen bikin pemutaran gimana gitu, kayak gitu. Tapi bisa banget kok di treatment yang kurang lebih sama, meskipun nggak bisa sama persis ya gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan juga. Bagaimana cara menawarkan film pendek ke brand? Bagi yang pertama adalah membuat skenario, dan yang kedua adalah membuat proposalnya. Biasanya Banyak proposalnya banget. isi apa aja sih proposalnya kalau kayak gitu? Proposalnya tuh gampang, Jess. Lo juga biasanya bikin kan kalau buat ke brand. Iya, iya. Maksudnya Cuman sebenarnya mungkin dia isinya pengen tahu. sama. Iya ya, sebenarnya sama aja gitu. Jadi yang pertama adalah lo harus kasih tahu premis film lo apa, sinopsis pendek. Terus siapa sih yang akan memerankan film ini, siapa yang bikin, timeline produksinya kayak apa, calon penontonnya siapa, demografi penontonnya dikasih tahu. Terus habis itu lo nanti channel distribusinya kemana, siapa yang akan nonton, sama yang terakhir, kalau gue join ke lo, benefit buat gue apa? Itu doang, sama kontak paling terakhir, supaya ketika lo udah ngirim mereka nggak kebingungan nyari ini siapa nih yang bikin gitu. Udah sesimpel itu, Jess. Ngomong simpel ya, tapi pas ngerjainnya kayak pusing. Iya, pas di hadapan komputer anjir banyak juga ya. Yo, itu buat film pendek, apalagi buat layar lebar, makin pusing Yo, karena proposal itu kalau buat film layar lebar nggak cuma buat sponsor, buat investor, itu jauh lebih rumit loh. Nah, tadi tuh ada yang nanya juga nih. Cuma pertanyaan kehapus nih sih yang tadi. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, tolong disampaikan lagi di sini. Soalnya tadi kehapus. Cuman ada yang gue catat Ini juga ada, nih soal iya apa? banyak banget loh yang joinnya, ada Mas Yani nanya nih. Iya. Mas Yani. Hai Mas. Ini gue pengen nanya soal advertising agency. Itu kan juga salah satu Iya. faktor penting tuh dalam mereka biasanya ngurusin brand. Nah itu kayak lo sering terlibat juga gak sih?
advertising agency. Terus perannya itu dalam memutuskan apa namanya chip in ke sebuah project atau enggak, menentukan atau enggak si agency ini? Cukup menentukan karena untuk beberapa brand gede mereka tuh dihandle-nya sama agency biasanya. Jadi budget promonya si brand gede ini tuh udah dialokasikan ke satu agency. Jadi si satu agency ini Jess yang dia pegang budget all campaign dari satu brand itu. Gitu. Iya. Jadi either biasanya lo masuk dari agency atau lo kenal kalau sebenarnya gini, gue tuh lebih comfortable kalau gue tuh bisa ngobrol langsung sama brandnya sebenarnya, karena dia lebih enak kan. Kalau brandnya udah jatuh cinta sama produk lo, si brandnya akan cuma tinggal bilang gini sama agensinya, gue mau chip in tuh ke project yang ini gue suka dan itu akan ngasih value added ke brand gue, tolong ya bantu urusin, biasanya gitu tuh. Tapi nanti gue akan dealingnya bertiga gitu, jadi brand, terus advertising agency sama si PH atau good work misalnya as a marketing atau distribution kayak gitu. Atau biasanya gue juga membangun hubungan baik sama agensinya juga karena kan dia nggak cuma megang satu brand kan, itu juga benefit buat kita. Kayak Mbak, gue ada project ini nih tahun depan, misalnya gue kasih pipeline ke mereka, Mbak tahun depan pipeline gue ini nih, nah gue pengen masuk ke brand ini lo bantuin dong. Oh yaudah sini kirim proposalnya Rit biar gue ajuin ke brand gitu. Oh oke. Kayak gitu. Biasanya ada yang kayak gitu. Oke deh. Oke, ini Ridla, ini pertanyaan terakhir ya. Abis ini kita tutup. Oke. Pertanyaan terakhirnya ini juga mungkin lo bisa ngasih tips nggak sih langkah awal buat teman-teman yang pengen jadi publisis, ngapain di awal, langkah-langkah awal nih? Yang pertama di awal, menurut gue pertama adalah lo harus nonton film yang banyak. Satu, harus nonton film yang banyak, harus baca tentang perkembangan industri film kayak apa. Terus habis itu juga gue tuh ngerasa beruntung. Maksudnya gini, kenapa gue akhirnya memutuskan untuk fokus di distribusi sama marketing? Karena gue tuh dari dulu ngerjain produksi terus kan, gitu. Jadi gue ngerasa bahwa, ini kayaknya ada satu part yang gue merasa itu ternyata keahlian gue di situ. Sama yang kedua mungkin memang belum banyak orang yang mau involve di bidang itu. Karena most likely kita tahu semua orang pengennya jadi director, semua orang pengennya jadi, bahkan jadi produser juga kayaknya dikit ya. Kayak gitu. Nah, itu sih yang pertama, banyakin nonton, banyakin baca tentang film, either itu produksi, sampai how to publish ini film juga perlu. Dan kalau gue tuh justru sekarang malah lebih banyak baca buku. Ya. Oh ya, kalau gue tuh sekarang lebih banyak baca buku tentang marketing, bisnis gitu. Tapi nggak cuma tentang film, tapi semua bidang. Karena gue pengen tahu, misalnya kayak kalau gue jualan sabun tuh marketnya siapa sih gitu. Gue tuh butuh tahu. Gitu, gue butuh belajar, marketnya si ini, caranya mereka promo tuh kayak gini ya. Karena kalau misalnya sambil berjalan, ada banyak banget campaign yang sebenarnya dipakai sama brand yang nggak ada hubungannya sama film. Tapi kita ngerasa ini kayaknya bisa nih, cocok nih gitu dipakai di campaign promo kita. Nggak masalah kita ambil atau kita adopsi gitu ya, tapi nggak plek-ketiplek ya, tetap harus kita lihat, harus kita evaluasi dan analisa juga gitu. Kayak gitu sih. Yang paling bener sih nonton film sebanyak mungkin, banyak baca buku gitu, banyak baca buku, terus banyak baca literasi soal marketing. Dan untuk promosi, karena kalau untuk promosi mau nggak mau ya bukan hanya soal produksi ya gitu, tapi juga lo harus benar-benar menguasai lini marketingnya itu sendiri gitu. Oke deh. Oke Ridla, itu pertanyaan terakhir dari gue dan teman-teman. Thank you banget udah join di Siasat Cinema Live. Ya. Gue tutup ini ya ke teman-teman bentar ya, kasih pesan sebentar. Boleh, silakan. Iya. Makasih teman-teman udah gabung di Seattle Cinema Live. Besok masih ada satu sesi terakhir ngobrolin acting, seni peran, seni tari bareng Eka Nusa Pertiwi, akan di-host oleh Florence. Besok masih sama jam 7. Jadi ya terima kasih teman-teman udah gabung di Seattle Cinema Live kali ini. Thank you juga Ridla. Sukses untuk proyek-proyek selanjutnya yang ketunda COVID-19 ini. Semoga COVID ini cepat selesai lah. Capek kita di rumah, pengen kerja lagi. Iya. Oke. Stay safe ya semuanya. Stay safe. Thank you. Sukses juga buat proyek-proyek